Selamat siang hiring partners, instruktur-instruktur, dan rekan-rekan Hacktivate sekalian yang terhormat. Kami dari kelompok TriCloud akan mempresentasikan aplikasi yang telah kami buat. Permasalahan yang sering kita hadapi adalah kita memiliki event tertentu, namun kita merasa keberatan jika harus membeli pakaian yang hanya kita pakai 1 atau 2 kali saja. Lalu, bagaimana jika kita dapat meminjam pakaian dari orang lain dengan mudah? TriCloud hadir untuk menjadi platform sewa-menyewa baju dengan target user to user. Anda dapat menyewa baju dari user lain dan tidak perlu mengeluarkan uang yang mahal untuk baju yang hanya Anda pakai dalam event tertentu. Selanjutnya, ini adalah tim member dari TriCloud. Perkenalkan, saya Indra Ahmad Firdaus, background saya SMA. Pada aplikasi TriCloud ini, saya bertugas untuk handle endpoint image upload di back-end dan juga styling di front-end. Dan saya adalah project leader dari aplikasi TriCloud ini. Perkenalkan, nama saya Hans Losales. Background saya adalah structural engineering, dan dalam proyek ini, saya berfokus menyediakan REST API yang dibutuhkan oleh klien, membuat database, deployment server, dan melakukan wiring antara back-end dengan front-end. Saya Sini Eleonora, background pendidikan saya Economic Accounting. Di dalam proyek ini, saya berkontribusi di back-end untuk modul user dan pembuatan testing server. Saya M. Rizky Zulfian, background saya adalah SMK RPL. Di sini saya bertanggung jawab atas integrasi payment gateway Midtrans dan chat engine IO di sisi klien maupun di sisi server, dan membantu dalam perapian data di sisi klien. Saya Novialita Wibowo, background saya dari Financial Management. Di TriCloud, saya bertanggung jawab untuk pengaplikasian Multer dan Cloudinary, dan juga styling tampilan pada bagian front-end. Nah, sebelum kita melanjutkan pada demo aplikasi kita akan melakukan testing server terlebih dahulu, di mana testing ini bertujuan untuk mengetahui bahwa server kita sudah berjalan dengan semestinya. Untuk testingnya, kita bisa lihat dari 44 test case yang kita jalankan, kita memperoleh coverage di angka 94,51%. Artinya, server kita telah teruji dan layak untuk dijalankan. Baik, ini adalah halaman landing page TriCloud. Jika di-scroll ke bawah, akan ada list pakaian yang tersedia untuk disewa oleh customer. Nah, kita akan langsung lanjut saja bagaimana cara upload produk di TriCloud ini. Halaman produk ini berisi list produk-produk yang owner sewakan, lalu di sini juga bisa melakukan edit produk dan juga menghapusnya. Untuk menambah produk, kita cukup klik button Add Product to Rent. Lalu kita isi formnya terlebih dahulu. Jika sudah diisi, cukup klik upload saja, maka datanya akan disimpan di database kita. Sementara untuk upload file akan dihandle oleh Multer, lalu diteruskan ke penyimpanan Cloudinary. Di halaman browse produk, kita bisa memilih pakaian berdasarkan kategori pria atau wanita. Di halaman produk details tersedia beberapa informasi mengenai pakaian yang akan kita sewa. Dan juga total harga adalah jumlah dari harga sewa ditambah deposit. Karena TriCloud menggunakan sistem deposit untuk menjadi jaminan barang yang hilang atau rusak ketika disewa. Ketika sudah yakin dengan pakaian yang akan disewa, customer bisa menekan tombol Rent Now dan akan mengeluarkan pop-up dari Payment Gateway Midtrans yang berisi harga dari pakaian tersebut dan juga admin fee sebesar 50.000 untuk TriCloud. Setelah transaksi berhasil, akan diarahkan ke halaman success page dan customer bisa mengirimkan pesan kepada owner terkait penyewaan pakaian. TriCloud menyediakan halaman dashboard yang berisi informasi terkait user. Di sebelah kanan adalah produk-produk yang sedang kita sewa, dan juga sebelah kiri adalah produk-produk kita
yang sedang disewa oleh user lain. Ketika user menekan tombol Details, akan diarahkan ke halaman Transaction Details yang berisi detail dari transaksi yang sedang berlangsung. Di TryClots, durasi peminjaman pakaian adalah selama 4 hari. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, di sisi kiri terdapat list product owner yang sedang disewa oleh customer. Kita pun bisa membalas chat dari customer yang sebelumnya telah dikirimkan. Ketika customer ingin menyelesaikan penyewaan dan ingin mengembalikan pakaian yang disewa, customer bisa melakukan konfirmasi dengan menekan tombol Return Package to Owner. Dan di mana ketika tombol ini diklik, ia akan mengirim notifikasi kepada owner untuk melakukan konfirmasi apakah paket atau pakaian sudah diterima atau belum. Karena sebelumnya dari customer sudah melakukan pengembalian pakaian, maka dari owner akan mendapatkan notif untuk menanyakan apakah barangnya sudah diterima atau belum. Setelah itu kita klik Details. Apabila sudah diterima barangnya, kita klik Confirm Paket. Dan ketika kita klik Confirm Paket, maka dari TryClots akan mengirimkan uang hasil sewa pakaian ke rekening owner dalam 3 hari. Lalu TryClots akan mengirimkan notif kepada customer bahwa uang deposit akan dikembalikan dalam 3 hari. Sebagai customer yang telah membayar deposit di awal penyewaan, maka akan mendapatkan notifikasi bahwa deposit akan dikembalikan dalam tempo 3 hari. Dan juga memberitahu bahwa transaksi telah berakhir. Baik, kita masuk pada workflow aplikasi kita. Bisa kita lihat di sini. Di client, user mengirim dan menerima data dari server. Khusus untuk data image, kita menggunakan Cloudinary yang kemudian ke server dan dari server akan disimpan ke database, di mana di sini kita menggunakan PostgreSQL. Server juga terhubung dengan Mitrans dalam proses kita menjalankan payment transaction dan juga terhubung dengan chat engine yang kita gunakan untuk chat antar user. Untuk stack-nya sendiri, di backend kami menggunakan Node.js dan Express untuk framework, PostgreSQL untuk database, ORM-nya kita menggunakan Sequelize, untuk autentikasi kita menggunakan JWT, Decrypt untuk hashing password, Mitrans untuk fitur transaksi, JS untuk testing, Mutter untuk file processing, dan Chat Engine IO untuk fitur chat. Di front-end, kami menggunakan React untuk membuat user interface, Redux untuk state management, React Router sebagai navigasi antar halaman, Axios untuk menghubungkan front-end dengan back-end, Chakra UI untuk CSS framework, dan Axios untuk wiring antara back-end dengan front-end. Lalu untuk deployment-nya, kami menggunakan Amazon EC2 untuk deploy aplikasi back-end, Amazon S3 untuk deploy aplikasi front-end, Amazon RDS untuk deploy database, dan Cloudinary untuk mengupload gambar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Bila ada pertanyaan, kami persilahkan.